Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello Soleh and Soleha, Mr. Husnis here, and today we are going to learn thematic. Okay, Soleh and Soleha, how are you today? I hope you are always be healthy and in a good mind. Jadi Mr. harap kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat, aman fi amanillah, insya Allah. Okay, yesterday you have learned about informasi penting, makna proklamasi, and adaptasi. Nah, today we are going to learn thematic about rukun dalam, perbedaan, and adaptasi tumbuhan. As Allah Subhanahu wa Ta'ala has said in the Holy Quran, Surah Al-Hujurat verse 13, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, inna khalaqnakum min zakarin wa untha. Sesungguhnya aku telah menciptakan kalian dari laki-laki dan juga perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabail, dan menjadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Lita'arafu, untuk kalian saling mengenal. Inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Innallaha alimun khabir, sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal. Okay, Soleh and Soleha, before we study, let's pray basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, Soleh and Soleha, pernahkah kalian mengikuti acara kerja bakti? Atau pernahkah kalian mengikuti acara kerja kelompok? Nah, tentu saja kalian pernah mengikuti acara kerja bakti atau kerja kelompok. Minimalnya ketika kalian di sekolah, kalian pernah mengikuti kerja kelompok yang ditugaskan oleh guru kalian. Atau di rumah, kalian pasti pernah mengikuti kerja bakti membersihkan seisi rumah. Nah, Mister akan bertanya, bagaimana jika pekerjaan tersebut dilakukan oleh seorang diri saja? Nah, pasti kalian akan merasakan bahwa dikerjakan dengan seorang diri saja akan terasa berat. Selain itu juga membutuhkan waktu yang tidak sebentar, alias waktunya harus bisa lebih lama, seperti itu. Nah, lalu apa manfaatnya bekerja sama? Nah, seperti halnya dalam kerja bakti dan kerja kelompok. Nah, kalian akan merasakan dengan bekerja sama ketika kerja bakti dan juga kerja kelompok, segala tugas yang jika dilakukan sendiri akan terasa berat, pasti ketika dilakukan bersama akan terasa ringan. Dan juga selain itu, jika hal yang dilakukan sendiri itu membutuhkan waktu lama, namun ternyata jika dilakukan bersama pasti akan membutuhkan waktu yang sebentar saja. Itu manfaat dari bekerja sama. Lalu, apa yang harus diperhatikan saat bekerja sama? Nah, banyak hal yang harus diperhatikan saat kita bekerja sama. Di antaranya, yang pertama, kita harus membagi tugas bersama teman atau bersama keluarga di rumah. Kemudian selain itu, kita harus saling membantu ketika pekerjaan atau tugas kita beres dan pekerjaan orang lain belum beres, maka kita harus membantunya. Kemudian yang ketiga, kita tidak boleh egois. Yang keempat, menghargai pendapat. Yang kelima, tidak merasa paling benar, dan lain-lain. Banyak hal yang harus kita perhatikan. Nah, sekarang kalian akan belajar bagaimana hidup rukun dengan semangat persatuan. Nah, amatilah gambar berikut ini. Nah, gambar berikut ini, apa yang terjadi pada gambar tersebut? Nah,
Mungkin kalian melihat atau sudah pasti kalian melihat pada gambar ini seolah-olah bukan seolah-olah, tapi memang terlihat di sana itu ada terdiri dari beberapa orang yang dari wajahnya saja terlihat berbeda. Kenapa? Warna kulitnya berbeda, kemudian dari matanya juga berbeda. Nah, berarti di sana ditunjukkan bahwa gambar tersebut menunjukkan terdapat beberapa orang yang berasal dari suku yang berbeda, atau bisa jadi bangsanya pun berbeda. Nah, tapi berada dalam satu lingkungan, artinya ada perbedaan dalam suatu lingkungan tersebut. Nah, Mister memiliki cerita yang berjudul tentang perbedaan yang menguatkan, dan ini ada dalam buku siswa halaman 9. Mohon disimak baik-baik ya, Soleh dan Solehah. Perbedaan yang menguatkan. Kampung Cempaka adalah sebuah kampung transmigran. Warganya berasal dari berbagai daerah padat di Pulau Jawa. Hal itu menjadikan mereka berbeda suku maupun agama. Di Kampung Cempaka hiduplah 5 orang sahabat. Ada Asnah yang berdarah Sunda, Utami dari Banyuwangi, Tony seorang anak etnis Tionghoa yang sebelumnya tinggal di Semarang, Wande dari suku Tengger di Jawa Timur, dan Marta, anak seorang pendeta yang dahulu tinggal di Solo. Di Kampung Cempaka, rumah mereka bersebelahan dan mereka pergi ke sekolah yang sama. Itu sebabnya mereka sangat akrab. Mereka suka bermain bersama dan sering menghabiskan waktu di rumah satu sama lain. Meskipun berbeda suku, kebersamaan begitu kental terlihat dalam keseharian mereka. Bersama anak-anak lain di Kampung Cempaka, mereka setiap akhir minggu berkumpul di balai utama kampung. Biasanya, selain berolahraga bersama, mereka juga kerap berkeliling ke rumah warga, membantu melakukan apa saja yang dibutuhkan warga. Kadang-kadang, mereka membantu warga lanjut usia, sekedar membereskan rumah atau menyiapkan makanan. Sesekali, mereka juga membantu orang tua yang sedang bekerja bakti membersihkan lingkungan. Dari Tony, mereka belajar menari barongsai, lalu mereka ajarkan tarian itu kepada anak-anak sekampung. Sementara itu, setiap tiba saat panen, Wande dan keluarganya akan sibuk memimpin warga membuat tumpeng gede, yaitu nasi khas dari daerah Tengger yang dibuat untuk mensyukuri berkah Tuhan dalam wujud panen raya. Sikap toleransi yang ditunjukkan kelima sahabat itu memang sekadar berupa hal-hal kecil. Hal kecil dalam keseharian itulah yang mencerminkan kehidupan Bhinneka Tunggal Ika di Kampung Cempaka yang kaya akan perbedaan. Mereka hidup damai berdampingan dan tulus saling menjaga. Nah, berdasarkan cerita tadi, tulislah olehmu kesimpulan tentang persatuan melalui hidup rukun dalam perbedaan pada bagan yang sudah disediakan pada buku siswa halaman 10. Soleh dan Solehah, berdasarkan cerita tadi juga kita diingatkan bahwa manusia bisa berasal dari suku yang berbeda atau tempat yang berbeda. Nah, selain itu, tumbuhan juga bisa berasal dari tempat yang berbeda-beda. Nah, sehingga dari asalnya yang berbeda, ciri-ciri mereka pun akan berbeda. Cara adaptasi mereka pun akan juga berbeda. Nah, Soleh dan Solehah, marilah kita sekarang mempelajari ciri-ciri tumbuhan dan juga bagaimana cara mereka beradaptasi. Nah, pertama, amatilah gambar berikut ini. Oke, kira-kira tumbuhan apa itu? Nah, kalian pasti sering melihat tanaman tersebut. Ibu kalian sering menjadikannya sebuah sayuran. Tanaman kangkung. Tanaman ini hidup di air. Nah, sehingga akarnya berada di air, kemudian memiliki rongga udara dalam batang atau tangkai daun. Daunnya muncul ke permukaan air. Nah, tanaman tersebut disebut atau termasuk ke dalam
golongan tanaman hidrofit. Oke, yang kedua, silahkan perhatikan gambar ini. Nah, gambar apakah itu? Gambar tersebut merupakan gambar tanaman atau tumbuhan pakis. Tumbuhan yang hidup di daerah lembab. Tubuhnya terdiri dari akar, batang, dan daun. Nah, pada umumnya batang tidak tampak karena terdapat di dalam tanah. Nah, daunnya yang muda umumnya melingkar atau menggulung. Nah, tanaman tersebut merupakan atau tergolong ke dalam tanaman higrofit. Yang ketiga, amatilah gambar ini. Gambar apa itu? Nah, gambar yang ketiga ini adalah gambar tumbuhan aloe vera atau dikenal juga dengan lidah buaya. Tumbuhan yang hidup di daerah kering, memiliki daun tebal, kemudian kadang bentuknya menjadi bentuk duri, atau sisik, atau bahkan tidak mempunyai daun. Batangnya pun tebal dan mempunyai jaringan untuk menyimpan air. Nah, tanaman lidah buaya ini merupakan atau termasuk golongan tanaman xerophyll. Soleh dan soleha, kesimpulan dari pembelajaran yang kedua ini adalah tanaman minimalnya tergolong ke dalam 3. Yang pertama, tanaman hidrofit, tanaman yang hidup di air. Yang kedua, tanaman higrofit, tanaman yang hidup di daerah lembab. Yang ketiga, tanaman xerophyll, tanaman yang hidup di daerah kering. Nah, soleh dan soleha, Masya Allah, Allah menciptakan segala halnya dengan begitu rinci dan sangat indah. Oke, dan selanjutnya lihatlah gambar-gambar ini. Nah, akan ada 3 gambar. Tugasnya, carilah informasi tentang ciri-ciri tanaman tersebut, lalu isilah diagram cara tumbuhan menyesuaikan diri dan cara tumbuhan melindungi diri pada buku halaman 21. Nah, gambar yang pertama. Nah, silahkan lihat gambar apa itu. Kemudian gambar yang kedua. Dan gambar yang ketiga. Oke, itulah tugasnya. Dan soleh and soleha, maybe that's all for today's learning. Please do your assignment and correct to your homeroom teacher. See you in the next videos. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.